Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Masih melanjutkan mengenai belajar trading dari Mark Minervini, di mana selanjutnya kita akan membuat sebuah trading journal gitu ya. Misalnya kira-kira saham apa sih gitu yang menarik misalnya di minggu ini gitu ya, apa aja yang bisa dibeli. Nah, tapi sebelumnya kita harus memiliki yang namanya pandangan yang sama gitu, karena saya sendiri sangat percaya dengan jurus dari Mark Minervini ini karena sudah jelas gitu ya, performa dia tuh sangat luar biasa lah gitu ya. Untung 300% di pasar market di 2021 itu tentu saja sangat-sangat hebat gitu. Dan apa saja sih yang harus dia lakukan gitu, dan ternyata di penjelasannya gitu ya, di seminarnya dia hanya menggunakan si jurus VCP itu aja gitu ya, volatility contraction pattern. Nah, jadi sekarang sih tujuannya kita mau mempunyai agar pandangan kita tuh sama gitu, dan si Mark Minervini pun berkata demikian. Nah, ini adalah imbalance ya. Kenapa VCP? VCP itu berarti indikasi kalau penawaran supply-nya itu sudah berhenti. Karena apa? Karena ini yang disebutnya trap buyer itu adalah orang yang nyangkut dia udah break even, atau yang bottom fisher, dia yang nebak di bawahnya kapan beli di support gitu ya, dia sudah profit taking. Dan sama-sama itu akhirnya si supply-nya udah hilang, akhirnya ini menjadi garis dari list resisten gitu ya, resisten terkecil. Bentar. Oke, mari kita lanjut. Nah, kita harus mempunyai kacamata VCP. Lihat ini, volatilitas 27% menjadi 17%, menjadi 8%. Lalu dia break di sini. Lalu itulah waktunya membeli. Ini 13%, 5%, 3%, titik beli seperti itu. Ini ada VCP, lihat volumenya naik pada saat ini, dan volumenya di sini tuh udah turun. Jadi supply-nya tuh udah hilang gitu ya. Nah, kita juga melihat nih. Nah, sedangkan kalau kalau misalnya gitu ya, terjadi saham seperti ini gitu ya, ini udah naik tinggi terus turun gitu ya, dan volatilitasnya masih masih tinggi gitu ya, kita bingung ini dia mau kemana. Dia bisa turunnya jatuh gitu ya, bisa sampai ke sini, naik pun paling cuma sampai sini dulu gitu karena ada resisten di sana. Nah, akhirnya kita bisa melihat seperti berat badan gitu ya. Ini kan berat badan, tinggi badan gitu ya, lebar badan berapa sih gitu ya. Nah, ini pun di VCP pun si Mark Minerv ini membuat yang namanya kayak kayak standarnya gitu ya. 40 W itu adalah 40 week lebarnya. Berapa lama sih gitu ya, dia udah membuat sebuah base, ini base VCP. Di stage to uptrend dia bikin base, lalu breakout dari base tersebut. Nah, ya biar ini 40 week 31, ini akhirnya volatilitasnya dari 31% jadi 3%, 31/3, 4T adalah 4 pantulan. 1 2 3 4, seperti itu. Nah, ini 27 week, 27 minggu, dari 27 garis miring 8, 3T, 1 2 3, di sini buy point seperti itu. Dan lihat sih volumenya di sini udah mulai berkurang, di sini mulai naik. Sama ini juga 8W, 28, 6, 3T. Nih kan terlihat nih gitu ya, pada saat ini misalnya volumenya naik tinggi, tapi udahnya dijual jual jual jual, terus mau naik lagi volume naik tinggi seperti itu. Biasanya pada saat break di VCP ini dia volumenya harus tinggi. Nah, ini yang dia sebut dengan kacamata VCP. Jadi ketika kita melihat grafik, nanti juga mungkin kita akan screening saham gitu ya bareng-bareng. Contohnya gitu ya, karena mungkin di Indonesia masih memungkinkan untuk screening secara manual seluruh sahamnya, karena sahamnya masih sedikit gitu, kecuali udah sangat-sangat banyak banget gitu ya, kita bisa screening sedikit lah gitu. Jadi kan nih selalu nih, pastikan sudah di stage to uptrend, dia bikin base break, itu waktunya beli seperti itu. Nah, ini kadang-kadang suka waktu-waktu yang
pelaporan-laporan keuangan gitu ya, misalnya di kuartal 3 misalnya keluarnya di daerah Oktober, November, Desember. Nah, mungkin itu terjadi juga menjadi trigger dari VCP itu menjadi break seperti itu. Nah, ketika ada koreksi seperti ini pun kita harus berhati-hati. Karena ada base-base yang gagal juga gitu ya. Nah, akhirnya kita harus mempunyai yang namanya kita harus bisa melihat namanya pivot point ini gitu ya. Terus bisa melihat titik mana di si harganya tuh sudah semakin semakin ini ya, semakin tipis lah gitu ya. Kalau kita bikin ya ini pasti ada triangle nya gini nih. Nah, ini menjadi satu pivot point. Nah, ini pivot pointnya di sini gitu, seperti itu biasanya tuh gitu ya. Jadi ketika kita sudah mempunyai kacamata yang benar gitu ya, pandangan yang sama gitu dengan ini gitu, akhirnya kita bisa melihat saham tuh dengan satu pandangan gitu, dengan tidak banyak jurus gitu ya. Ngapain punya banyak jurus tapi jurusnya misalnya kemungkinan untungnya kecil, risk rewardnya kecil gitu. Tapi menurut saya gitu ya, jurus ini risk rewardnya sangat bagus dengan hasil keuntungannya gitu ya, hasil keuntungannya tinggi tapi risknya rendah seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.